dari kelompok 7 akan melakukan percobaan praktikum yang kelima dengan judul dispersi kolodial dan sifatnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Rati Raraseni dengan NIM E00198082. Saya Nuramana dengan NIM E00190077. Saya Nuris Mayati dengan NIM E00190078. Saya Lutfi Ineti Agustin dengan NIM E001972. Percobaan efek Tyndall. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati salah satu sifat koloid yaitu efek Tyndall dan menyimpulkan suatu larutan bersifat koloid atau bukan. Koloid itu sendiri adalah dispersi partikel kecil dari satu bahan di lain yang tidak menetap di bawah gravitasi. Dalam konteks ini, kecil berarti dimensi yang setidaknya lebih kecil dari 500 nm atau sekitar panjang gelombang cahaya tampak. Secara umum, partikel koloid terlalu kecil untuk dilihat dengan mikroskop optik biasa. Mereka melewati sebagian besar kertas saring, tetapi bisa saja terdeteksi oleh hemburan cahaya sedimentasi. Pernyataan ini menurut Arkin 2016. Efek Tyndall adalah peristiwa pengambilan cahaya oleh partikel koloid. Contoh efek Tyndall yang dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari adalah warna biru pada langit, sorot lampu mobil di udara yang berkabut, dan sinar matahari di celah-celah di bangunan pada waktu pagi berkabut, dan lain-lain. Literatur dari Wulandari et al. 2018. Efek dari Tyndall digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan sejati. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dapat diamati dari langit yang tampak berwarna biru, terkadang merah atau oranye. Debu dalam ruangan akan terlihat jika ada sinar masuk melalui celah. Seandainya bila terjebak di ruang bawah tanah berdebu yang gelap gulita pada siang hari, debu dalam ruangan akan terlihat jika ada sinar yang masuk melalui celah yang kecil. Pada bidang farmasi, prinsip koloid diterapkan pada minyak ikan, pensilin untuk suntikan, salep, krim. Obat-obatan yang kita konsumsi juga terbuat dari banyak proses dan sistem. Salah satunya adalah koloid. Pada pembuatan obat, biasanya ada zat-zat yang tidak dapat larut dalam air, sehingga harus dikemas dalam bentuk koloid supaya mudah ketika diminum. Contohnya obat dalam bentuk kapsul. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama ada alat, senter, gelas, dan sendok. Yang kedua ada bahan. Bahan yang digunakan yaitu air, gula, tepung kanji, tanah, garam, kopi, susu, dan santan. Berikut adalah cara kerja pada praktikum kali ini. Pertama, masukkan kopi ke dalam gelas. Kemudian, tambahkan air secukupnya. Aduk larutan kopi tersebut hingga larut. Pada sampel pertama yaitu larutan kopi. Pada larutan kopi memiliki dua fase dan larutan tidak stabil. Campuran ini merupakan larutan suspensi karena salah satu atau semua dimensi partikel lebih besar dari 100 nm. Campuran ini memiliki sifat heterogen. Pada campuran kopi, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Pertama, tambahkan garam ke dalam gelas. Kemudian, tambahkan air secukupnya. Aduk larutan garam tersebut hingga larut.
Pada larutan garam terdapat satu fase, stabil dan tidak ada endapan. Pada campuran ini, cahaya dapat diteruskan dengan menembus sisi lain gelas. Hal ini terjadi dikarenakan campuran garam bukanlah sistem koloid, sehingga cahaya senter dapat diteruskan. Jadi, pada campuran ini cahaya merambat lurus dan tidak terjadi efek tindal karena campuran ini bersifat larutan. Pada percobaan ini kita menggunakan sampel susu. Pertama-tama kita masukkan susu ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Lalu kita aduk sampai larut. Pada sampel susu terlihat satu fase. Meskipun terdapat lebih dari satu fase dan larutan stabil, pada sampel susu cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak tampak terlihat sebagai titik-titik terang, sehingga dapat disimpulkan bahwa campuran bersifat koloid dan memiliki efek tindal. Selanjutnya yaitu menggunakan sampel tanah. Pertama-tama kita masukkan tanah ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Lalu kita aduk sampai larut. Pada sampel tanah terlihat dua fase, dan pada sampel tanah cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan menghamburkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa campuran bersifat suspensi dan memiliki efek tindal. Selanjutnya yaitu sampel gula. Mula-mula masukkan gula ke dalam gelas. Kemudian tambahkan air secukupnya. Setelah itu, aduk hingga larut. Setelah campuran ini larut, kemudian campuran tersebut disenter untuk mengetahui apakah campuran tersebut memiliki efek tindal atau tidak. Pada sampel gula terdapat satu fase. Larutannya stabil dan tidak ada endapan. Campuran ini homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Pada campuran ini, cahaya dapat diteruskan dengan menembus sisi lain gelas. Jadi, pada campuran ini cahaya merambat lurus dan tidak terjadi efek tindal. Hal ini dikarenakan campuran bersifat larutan sejati. Sampel selanjutnya yaitu santan. Mula-mula masukkan santan ke dalam gelas. Kemudian tambahkan air secukupnya. Setelah itu aduk hingga larut. Pada sampel santan, campuran ini merupakan larutan koloid karena dispersi berupa padatan dengan ukuran partikel berdimensi antara 1 nm sampai 100 nm. Campuran ini memiliki sifat heterogen dan memiliki dua fase.
antara santan yang tercampur dengan air dan santan yang mengendap di bawah, sehingga bersifat tidak stabil. Pada sampel santan, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak tampak terlihat sebagai titik-titik terang. Dapat dikatakan bahwa campuran ini bersifat koloid dan memiliki efek Tyndall. Percobaan yang terakhir yaitu menggunakan tepung kanji. Yang pertama, masukkan tepung kanji ke dalam gelas. Kemudian, tambahkan air secukupnya. Kemudian, aduk hingga larut. Pada sampel tepung, terlihat dua fase dan larutan tidak stabil. Pada campuran ini, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak tampak terlihat sebagai titik terang karena campuran tepung merupakan sistem koloid. Hal ini sesuai dengan sifat koloid, yaitu bila seberkas sinar dilewatkan dalam larutan koloid, sebagian sinar diserahkan dan sebagian diteruskan. Dapat disimpulkan bahwa pada campuran ini memiliki efek Tyndall. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu 1. Koloid adalah dispersi partikel kecil dari satu bahan di lain yang tidak menetap di bawah gravitasi. 2. Efek Tyndall merupakan adanya gejala penghamburan berkas cahaya oleh partikel-partikel koloid. 3. Sampel garam dan gula tidak terjadi efek Tyndall karena campuran ini bersifat larutan. Yang keempat, pada sampel susu, tepung kanji, kopi, santan, dan tanah tidak stabil karena memiliki efek Tyndall.